bahwa kita di Provinsi Banten itu sudah punya perda pengarustamaan gender. Dan termasuk juga provinsi yang lebih dulu memperdakan. Jadi meratifikasi dari anti diskriminasi itu diturunkan oleh Indonesia dengan ada instruksi presiden tentang pengarustamaan gender. Kemudian setelah Indonesia meratifikasi, ada undang-undangnya, ada instruksi presiden, kemudian dari daerah mengimplementasikan dengan membuat perda pengarustamaan gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Damar Banten. Kita kembali lagi bersama saya ya, Kang Tama, dalam Bincang-Bincang Milenial. Nah, hari ini kita sedang ada tamu khusus nih. Kita bertemu dengan Dewan DPRD Provinsi Banten, Ibu Uncop Sofia MA, dia dari Komisi 1. Dia bersama beberapa instansi wanita, yaitu Kohati dan Forhati, sedang bersama-sama dengan kita hari ini untuk membincangkan tentang permasalahan perda pengarustamaan gender yang pada saat dulunya tahun 2005 sudah dilaksanakan dan sekarang sedang ada perbaruan lagi. Nah, bagaimana apa saja yang kita bisa bincang-bincangkan, mungkin nanti bisa kita lihat saja ya di segmen berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pertama Ibu Uncop Sofia ya yang mau berbicara dengan kami, juga kepada instansi-instansi dari Kohati dan Forhati juga yang bicara. Mungkin pada awal-awalnya biar orang-orang pada kenal nih, mungkin bisa saling memperkenalkan diri kali ya, mulai dari Teteh mungkin. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nur Hayati. Saya dari Kohati Komisariat Pasai. Saya sebagai Tumkoh Komisariat Pasai. Mungkin Terima kasih. Perkenalkan, namanya saya Intan Berliana. Saya Ketua Umum Kohati Komisariat Usada dari UIN Banten. Ya. Mungkin selanjutnya ya udah dikenal lah Ibu Uncop Sofia. Ya, siap, makasih. Assalamualaikum sahabat Damar Banten. Alhamdulillah saya diundang lagi nih sama Kang Tama yang punya program Milenia. Siapa tahu jadi semangatnya semangat milenia ya. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Uncop Sofia. Saya di DPRD Provinsi Banten, Komisi 1, dan juga saya di Balegdanya, Badan Legislasi Daerahnya di Provinsi Banten dari fraksi Gerindra. Terima kasih. Oke. Mungkin kepada anak muda yang sebelah Ibu Uncop. Anak muda cucunya. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwanya muda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Haja Eis Roisatul Huriyah. Kebetulan saya Korpres Forhati Banten. Terima kasih telah diundang ke sini. Jadi saya tahu nih ada Damar Banten. Terima kasih. Mungkin yang terakhir. Oke, sebenarnya terima kasih ya, kita di sini dikasih kesempatan dari Damar Banten untuk podcast yang membahas tentang, nanti kita bahas di sini. Sudah perkenalkan, nama saya Siti Dila Fadila. Di sini saya asalnya dari Ketua Umum Kohati HMI Komisariat Tarbiyah UIN Banten. Oke. Jadi banyak anggota dari ketuanya ya. Kebetulan. Mungkin biar sahabat Damar Banten tahu dulu lah, mungkin kan mereka nggak kenal dengan perda pengarustamaan gender, mungkin bisa dijelaskan gitu kronologisnya dari ya yang pasti kan kalau pertama banyaknya itu kan hubungannya dengan dewan, jadi mungkin kepada Buncop kali ya bisa menjelaskan sedikit aja tentang perda ini. Ya, baik, makasih Kang Tama. Sahabat Damar Banten, ini alhamdulillah ya, Damar Banten ini mengundang saya dan mengundang teman-teman
organisasi perempuan yang milenialnya ceritanya ini ya luar biasa. Ya. Jadi perda pengarusamaan gender sebagaimana tadi sudah dibicarakan oleh Kang Tama, bahwa kita di Provinsi Banten itu sudah punya perda pengarusamaan gender. Dan termasuk juga provinsi yang lebih dulu memperdakan. Jadi meratifikasi dari anti diskriminasi itu diturunkan oleh Indonesia dengan ada instruksi presiden tentang pengarusamaan gender. Kemudian setelah Indonesia meratifikasi, ada undang-undangnya, ada instruksi presiden, kemudian dari daerah mengimplementasikan dengan membuat perda pengarusamaan gender. Nah, Banten sudah membuat perda pengarusamaan gender itu sejak instruksi itu tahun 2000, kita 2025. Nah, 2005, mohon maaf. Nah, kemudian setelah perkembangan lebih lanjut, nampaknya perda ini perlu direvisi karena mengadaptasinya itu cukup banyak, sehingga di-refresh ya menjadi Raperda pengarusamaan gender yang alhamdulillah baru disahkan minggu kemarin sih 2 hari yang lalu ya, diparipurnakan. Ini sebagai perda inisiatif dari DPRD Provinsi Banten tentang pengarusamaan gender. Nah, nanti kami kedepannya sudah membuat pansus. Nah, nanti di dalam pansus itulah pentingnya kemudian kita mendengarkan banyak masukan-masukan dari masyarakat, baik organisasi-organisasi perempuan ataupun masyarakat secara luas tentang pengarusamaan gender. Gitu, Pak Kang Tama, makasih. Berarti baru di ratifikasinya ya, itu tanggal 11 ya, 11 April. Jadi kalau ratifikasi itu kan kalau ratifikasi kan Indonesia meratifikasi kesepakatan internasional. Kemudian diturunkan menjadi instruksi presiden. Dari instruksi presiden kemudian turun menjadi peraturan daerah. Nah, di yang kemarin itu adalah revisinya, karena revisinya banyak, jadi menjadi refresh lagi menjadi Raperda pengarusamaan gender. Oh, jadi kalau dalam legalitas itu beda ya, ratifikasi dan revisi. Itu mungkin ya buat sahabat Damar Banten ya, juga sengaja juga ternyata ada perbedaannya revisi dan ratifikasi. Nah, tapi kalau boleh tanya nih ya, kan kalau pengarusamaan gender kan biasanya kan tentang penyetaraan antara wanita dan laki ya. Kalau boleh bertanya nih kepada Hati dan Korhati nih kan sebagai organisasi wanita perempuan, ada nggak sih yang terasa gitu dari efek-efek dari perda pengarusamaan gender ini? Mungkin ada nggak yang bisa Yang senior dulu. Terima kasih Kak Tama. Alhamdulillah setelah ada perda pengarusamaan PUG aja ya. Jadi alhamdulillah terasa, apalagi saya di kabupaten kebetulan saya di bidang itu juga, di bidang P2 TP2. Jadi itu terasa. Jadi kalau ada kasus yang misalnya tentang keperempuan atau pelecehan atau apa, itu karena langsung segera ditangani. Dan alhamdulillah kita berhubungan dengan provinsi, dan alhamdulillah karena mungkin ini sudah diperdakan, jadi kita lebih enak gitu bekerja sama dengan instansi terkait yang lain. Kebetulan saya di Porhati, dan itu pun yang eksis kita yang harus segera teman-teman juga harus segera tahu, karena kita perempuan juga
tidak ada perbedaan ya, misalnya dalam hal hukum, dalam apa kita sama dengan laki-laki. Jadi perdanya itu membuat infrastruktur agar kesetaraan gender itu bisa lebih terlihat ya. Terlihat ya. Biar kalau ada yang tidak setara bisa disetarakan gitu. Iya. Nah, mungkin dari yang junior-juniornya bagaimana? Yang mana dulu nih? Boleh, sama juga. Oke, sebelah sini dulu. Izin ya Kang Tama, iya, sebelumnya terima kasih. Berbicara tentang PUG, kita berbicara juga tentang kesetaraan gender gitu ya. Dimana pasti dari perda tadi yang di PUG ini dibahas, kita sudah merasakan gitu sebagai seorang wanita itu atau sebagai seorang perempuan gitu ya di sini, kita sudah apa ya istilahnya, antara perempuan dan laki-laki itu haknya semuanya sama sebenarnya. Karena di dalam Kohati juga dipelajari nih, laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Di Kohati dibahas seperti itu ya teman-teman. Nah, karena ya sudah terasa banget gitu, baik dari peraturan pemerintah gitu kan, dan kita sendiri juga merasakan gitu. Ada cukup itu aja sih. Oke. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Oke. Terima kasih sebelumnya ya Kang Tama. Pertama kali nih saya nih dapat podcast seperti ini. Jadi deg-degan ya. Deg-degan gitu ya, apalagi bersama orang-orang hebat ini, Cok, Teh Elis yang luar biasa banget. Semoga kita bisa ketular lah kepintarannya. Amin. Menyambung sedikit dari Ketum Bila tadi, sebenarnya menurut saya pribadi itu kerasa ada efeknya ketika kita sebagai mahasiswa, sebagai perempuan yang mengagung-agungkan hak-haknya, hak-hak perempuan gitu, untuk ada di kursi DPR, untuk ada di politik gitu, 30% yang katanya gitu. Jadi adanya PUG ini ya bisa membantu gitu, maksudnya dengan suara-suara yang udah dulu pernah digaung-gaungkan gitu. Itu sih mungkin dari saya gitu. Ya. Terima kasih Kang Tama. Ada tambahan lagi Teh? Iya, ada. Ada lah pasti. Pasti ada. Iya, terima kasih Kang Tama. Iya. Mungkin lanjutin dari Tumko Intan ya. Sangat dirasakan banget ya sebagai saya mahasiswa, apalagi sebagai ketum Kohati yang dimana kita mengurus kader Kohati gitu. Apabila ada kader kita atau perempuan kan sama ya yang dilecehkan atau apa gitu tuh. Nah, dengan disahkannya tadi yang kata Ibu Uncop, nah seperti itu pengaruh banget, harus banget, karena dengan adanya disahkan itu kita bisa setara dengan laki-laki dan perempuan seperti yang dijelaskan Tumko Dila. Mungkin kalau di dalam Kohati itu udah dijelaskan lah ya, laki-laki dan perempuan setara gitu kalau dalam Al-Quran seperti itu. Ya mungkin udah. Oke. Jadi sudah ada dampaknya ya PUG ini. Cuman untuk direvisi ulang ya Buncop ya, agar bisa sesuai dengan perda-perda yang datang sesudahnya berarti ya. Perundang-undangan yang terbaru. Perundang-undangan terbaru. Nah, kan perda PUG juga pasti butuh banyak bantuan dari masyarakat ya. Dan terutama sekarang lagi direvisi, apa masyarakat juga bisa ikut berkontribusi nggak dalam perevisian undang-undang itu? Iya. Jadi revisi tidak mesti revisi peraturan daerah. Peraturan daerah itu kan sebenarnya aspirasi dari masyarakat untuk mengatur daerahnya. Tentu saja ketika aspirasi itu sudah masuk dan menjadi raperda, rancangan peraturan daerah, dari rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah, itu kan ada proses, ada pansus, ada panitia khusus. Nah, ketika panitia khusus ini menggodok raperda tersebut untuk menjadi perda, itu sangat diharapkan banyaknya masukan-masukan dari masyarakat
Itu dari organisasi-organisasi perempuan. Kalau PUG kan kebetulan sebagai sebagai yang efek langsung ya, organisasi-organisasi perempuan dan juga organisasi kemasyarakatan, karena pengaruh-samaan gender itu adalah ngomongin tentang bagaimana keadilan laki-laki dan perempuan gitu. Jadi mulai dari bagaimana negara memastikan, bagaimana pemerintah daerah memastikan mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, monitoringnya, termasuk juga anggarannya, memastikan bahwa setiap dinas yang ada di Provinsi Banten itu ada focal point yang menangani tentang memastikan adanya pengaruh-samaan gender itu. Kalau dulu diasumsikan perda pengaruh-samaan gender itu hanya tugasnya dari dinas pemberdayaan perempuan. Nah, dengan adanya perda itu bisa mengatur mulai dari pemerintah, dunia usaha, masyarakat, keseluruhannya diatur bagaimana terciptanya keadilan gender ini di Provinsi Banten. Jadi ada peran serta, keikutsertaan. Nah, dalam proses itulah sebenarnya sangat bagus masyarakat memberikan masukan-masukan. Kayak sekarang misalnya Kang Tama, luar biasa nih Kang Tama Damar Banten memberikan fasilitas kita untuk teman-teman organisasi perempuan ini memberikan masukan. Makasih banyak. Ya, makasih juga kepada Ibu Ncok. Kita yang malah berterima kasih ini diperbolehkan untuk memasuki forum-forum tertutup dari Ibu Ncok dan kawan-kawan Kohati dan Forhati. Nah, kalau memang sangat diperlukan ya pandangan-pandangan. Jadi kalau boleh tahu nih buat kawan-kawan Kohati dan Forhati, ada nggak sih kayak keinginan gitu tuh dari apa yang sedang direvisi di Perda PUG ini? Ada nggak keinginan dari Perda itu yang ingin diadakan saat revisian telah selesai? Mungkin dari yang senior lagi dulu ya. Jadi malu sebenarnya. Terima kasih Kang Tama. Sebetulnya dari kami, dari Kohati dan dari organisasi, sebetulnya kebetulan di organisasi yang lain juga ingin tahu gitu tuh. Karena harusnya ada sosialisasi. Alhamdulillah, terima kasih Uncok, Ibu Dewan Uncok. Jadi maksud saya kita biar tahu, biar mengerti, karena di lapangan itu tidak sama dengan apa yang ada teori. Kalau di lapangan itu kita beda gitu maksudnya. Saya ingin kita ingin tahu apa aja isi ya di revisi itu, agar, dan terima kasih kata Bu Dewan, sekarang bukan Dinas KB aja, alhamdulillah dinas-dinas yang lain terlibat ya Bu Dewan. Maksud saya itu yang membuat kita bahagia, karena kalau Dinas KB, hanya Dinas KB aja menangani semua seprovinsi atau sekabupaten itu kayaknya menurut pengalaman saya itu berat di dana, cukup sulit Bu Dewan. Jadi alhamdulillah terima kasih ini ada revisi dan kami berkeinginan gitu, berkeinginan mengetahui apa aja isi revisi itu, dan silakan kalau bahasa saya diwawar atau dikomunikasikan ya Bu Dewan. Itu kadang makasih. Jadi lebih ada klarifikasi ya tentang apa yang diubah, atau ada definisi yang diubah lagi ya. Nah, kalau dari junior-juniornya nih, ada nggak sih keinginan untuk Perda PUG? Ayo, siapa? Oh, oke. Menyambung omongan dari Linda Alis, ya saya sepakat, karena apa, kita meskipun kita sebagai mahasiswa, tetapi kita harus tahu itu tentang pemerintahan seperti apa, PUG di pemerintah seperti apa. Nantinya kan dari pemerintah pasti bakal ada dong buat mahasiswa gitu, makanya buat apa ya, mahasiswa itu sangat membantu gitu. Tapi di salah ini pemerintah itu tidak percaya dengan adanya mahasiswa itu tukang demo. Gitu ya. Itu saya sebenarnya suka
suka berpikir kok bisa gitu, padahal kan mahasiswa ini apa ya, agen perubahan gitu, ya untuk meneruskan nanti beliau ke pemerintahannya kayak gitu. Itu sih, jadi kalau buat saya ya kita ya terbuka aja gitu kalau bisa buncok gitu ya. Jadi biar kita tahu gitu. Mungkin itu dari saya, Kang Tama. Baik, menyambung dari yang tadi ya. Mungkin saya sangat setuju ya, karena saya sebagai mahasiswa juga, kita harus tahu apa yang direvisi seperti itu ya Bu Dewan. Mungkin berkontribusi sedikit gitu terkait apa itu yang direvisi, dan soalnya kadang mungkin menyambung, kita suka ngadain namanya demo atau apa sebagai perempuan ya, seperti memperingati IWD gitu. Kadang di situ kita keresahan kita sebagai perempuan yang tidak setara dengan laki-laki seperti itu. Nah, di situ kita perlu tahu apa yang direvisi seperti. Nah, begitu Bu Dewan mungkin. Oke, opini terakhir ya. Penutup nih. Dari saya pribadi ya, Buncop, saya juga setuju dengan Yunda sekalian begitu. Peraturan yang tadi itu sebaiknya harusnya ada yang namanya sosialisasi begitu. Nah, baik itu di kalangan organisasi keperempuanan, khususnya di mahasiswa gitu ya Yunda ya, karena pada dasarnya mahasiswa juga di sini kan kita sudah tahu ya, agent of change gitu ya, dan mahasiswa juga punya suara, argumen-argumen yang mungkin nanti bakal membantu juga gitu ya Yunda di tataran pemerintah itu sendiri. Itu aja sih paling. Jadi yang diminta oleh Forhati dan Kohati itu ternyata hanya klarifikasi ya. Sosialisasi juga ya. Sosialisasi dan klarifikasi tentang apa saja yang akan direvisi ya. Nah, mungkin kan karena ini kan juga podcast yang pertama kan di Banten ya. Mungkin bagi sahabat Damar Banten gitu, kalau ada yang pengen ngasih opini mungkin bisa diberikan langsung, mungkin bisa langsung kita berikan juga ya, karena kan Ibu Uncop juga pasti nonton lah seenggaknya sesekali. Jadi kalau ada opini mungkin dia ngeliat komentar, oh ternyata ada yang gini gitu ya, bisa dilanjutkan ke pansusnya ya, pansus khususnya. Mungkin kalau kita ngomong gender, kesetaraan gender, dan khususnya juga nanti kita ngomongin ke PUG ini kan pasti panjang ya, dan karena ngeliat waktunya juga udah cukup sore, mungkin untuk pertemuan hari ini lah, jangan untuk kita ya, untuk pertemuan hari ini mungkin kita selesaikan dulu kali ya. Saya beri terima kasih kepada Teteh Kohati, kepada mbak-mbak dari Forhati juga, dan juga kepada Ibu Uncop Sofia untuk mau berbincang-bincang bersama kita di Damar Banten. Mungkin begitu saja ya sahabat Damar Banten. Terima kasih sudah mendengar segala obrolan-obrolan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.